kasih buat dalam reporting work file. Nah, kita counting aja ini, ya. Nah, kemudian kalau kita tidak mau warna, ini kita tinggal counting juga. Nah, tapi kemudian dia kasih berikan kita template. Sepertinya ini template sepertinya. Ini kalau kita klik ini nanti dia reportingnya mengacu sama template bawaan dari Maxor Stability. Ini saya checklist, saya okekan dulu ya. Oke, itu habis itu saya langsung analisis, saya runningkan. Nah, coba kita lihat hasilnya, reportingnya. Coba kita lihat. Kita tuh belajar statistika, ya kan? Belajar statistika kita ini. Statistika dalam hal stabilitas air. Jadi arsitektur iya, statistika iya, engineering iya. Jadi ternyata di Maxor itu sudah memberikan format template versi mereka juga. Terserah nanti mau gunakan atau tidak. Ya, ini mereka sudah ada kasihkan format template-nya. Nah, dan hasil running kita nanti tersusun langsung di format mereka. Nah, gini. Nah, ini dia. Nah, kemudian tadi ini sudah bagus kan? Sudah ada laporannya dari mereka kan? Ini. Nah, ini ada memberikan data-data informasi ini. Nah, ini data ini ada data-data informasi, kemudian inilah ilustratif yang tadi kita runningkan. Nanti gue buka. Nah, ya kan? Nah, jadi dia ada berikan data-data ini juga, dikasihkan data tentang kapal kita langsung nanti. Nah, jadi caranya tadi ingat. Tuh, jadi caranya ingat. Ingatnya tadi Display. Result, recording option. Nah, ini conteng semua aja nih. Iya. Nah, oke. Nah, itu dia. Oke. Oke. Sekarang itu tadi sudah. Nah, terus ada mau ditanyakan? Kagak bilang tadi bisa. Ada bilang bisa. Ada tadi bisa kan dia bilang. Jadi sama dimaksud tadi. Iya bisa. Kalau maksud stability juga bisa. Oke. Di play dulu. Sekarang kita coba. Kok nggak bisa ketik data format ya? Coba sekarang tadi kan acuan kita adalah. Kayak mana cara ngidupin data formatnya? Tadi kan acuan kita adalah graph. Ilustratif. Kayak mana caranya? Acuannya graph. Data formatnya dihidupin. Ilustratif dengan acuan Masih geblok. displacement. Kok belum ini? Nah, jadi sama Setting dengan ininya, caranya Bujang. print. Kita klik 0 jika dia Udah. effective. Kan dia setting di draft aja. Kemudian analisis, pilih displacement. Nah, Udah itu. ini ingat inisial itu artinya kan awal. Contoh kita mau inisialnya berat displacementnya yang kita mau analisa hidrostatik kapal ini dia di Oh iya. contoh di 150 ton. Oke, kemudian di Oh iya. finalnya contoh kita ingin 300 ton. Kayak mana Wak? Masa fokus awak kebagi kemudian dua? kita pingin dia spacingnya per Iya. 50 ton. Otomatis nanti muncul 4 data hidrostatik 150, 200, 250, 300. Nah, contoh saya mau datanya dia per 10 ton. Nah, jadi nanti ada 16 data muncul 150, 160 dan seterusnya sampai 300. Oke? Nah, ini tidak usah kita ganggu karena kebetulan kapal ini kita analisakan dia pada saat event kill. Kita oke kan? Habis itu sama lagi analisis, cek di density-nya sudah benar tidak sesuai dengan data kita ini.
kemudian oke, kemudian analisis, habis itu kita start hidrostatik. Oke, sabar ya, laptop lagi agak kurang bersahabat. Tadi reporting gimana yang gitu? Result ya? Iya. Result, Di window result. Bukan result ya? report ini report template kan? Oh, kamu ambil itu. Yang template. Dia nggak ada di posisi ada stabil. Di result. Bukan. Nih, di option. Enggak, ini option. Bawah. Enggak ke atas. Itu. Enggak, kalau awal nggak cek pasti jadi dia. Nah, kita perhatikan hasilnya ya secara ini window result. Nah, ini dia. Nah, perhatikan ya. Itu tadi yang kita ini kan secara displacement. Nah, perhatikan, saya munculkan dulu saya data format displacement. Nah, ingat tadi kan, bedanya tadi kalau ini kita tentukan displacementnya sudah fix 150, 160 ton, 170 ton hingga 300 ton kan? Displacementnya kan ini kan? Ya, Ah, draftnya yang berubah-berubah dia, ini dia, draft atasnya ini. Perhatikan yang paling atas. ya Pak. Tidak peraturan dia kan? Nah, gitu. Nah, itu yang membedakannya antara menghitung hidrostatik acuannya terhadap draft dengan hitung hidrostatik kalau acuannya terhadap displacement. Dan reportingnya nanti sama juga seperti biasa. Sorry. Ridwan sesat, Cok. Bukan itu loh Ridwan. Reporting option tuh. Udah tinggal kayak aja. Kalau muncul di Word itu. Jadi nggak ada guna. Tuh dulu result window. Window mana result? Play ini. Oh berarti setiap mau ngubah munculin reporting itu harus di play dulu ya? Kan dia Datanya biar baru ya? The music in the penipu. Oke, ini kemudian kita lihat reportingnya. Kita lihat reportingnya ini ada dia reporting. Yang reportingnya untuk keluaran word file. Nah ini dia. 150 dia acuannya terhadap ton kan, displacement. Draftnya yang berubah-berubah. Oke, itu dia. Nah ini dia terhide dia biasanya kalau saya untuk kasus seperti ini saya ini biasanya saya copy aja, Ctrl C, saya kasih ke double, kemudian ini Wih, 42 Cok reportingnya. 42 halaman. ini saya cut aja. Nah, ini Don't save. untuk yang ininya dia ini saya cut lagi karena sudah ada di atas. Nah inilah reportingnya dia. Jadi nanti kalau buat reporting nanti agak, jadi saya kasih tahu buat reporting juga itu harus rapi juga ya supaya nanti yang membacanya juga Enak. enak dan mengerti. Iya. Ya tadi kan nggak mungkin ke sana dia apa Ke crop. apa hide ya. Iya, terpotong. Nah, ini caranya. Nah, gitu. Terghosting. Nah, ya. Gila, Oke. Yusuf. Si Wadid. Oke,
hidrostatik. Nah, terus Siapa tuh? untuk tadi kan untuk pada saat kita FNQ ya. Iya, Pak. Nah, sekarang pada saat kita untuk mau trim. Untuk hitung trimnya, ini nanti kita Kan termak Betty ya. isi di sini sesuai dengan apa analisa kita. Contoh 0, trim 0,1. Oke. Konektifikasi ya. Kemudian seperti biasa lagi analisis. Contohnya dia berdasarkan rap. Ini kita rap aja. Ini contoh 2 ke 3. Kemudian ini spacingnya 0,5. Oke dulu. Kita okekan aja. Kemudian analisis. Density-nya sama. Oke, kita runningkan aja. Coba. Kita lihat window misalnya. Nah, perhatikan kan? Di sini dia sama juga, tapi dia sudah tertera nilai trimnya. Di trim 0,1. Nah, di record sebelumnya kan trimnya kan 0 itu. Ya, ini coba lihat ya. Coba perhatikan di trim di record sebelumnya. Contohnya ini. Nah, ini perhatikan kan? Trimnya di sini 0 semua kan? Oh, karena dia FNGL. Nah, tadi ini dia tadi sudah trimnya 0,1. Betul, Pak. Nah, ini trimnya sudah 0,1 sesuai dengan kebutuhan. Bentar. Oke. Jadi makanya kenapa saya bilang waktu pertemuan kemarin, antara maksur modeler dengan maksur stability itu sebenarnya maksur stability itu lebih mudah. Karena kita tinggal checklist saja kan. Klik running, selesai dapat data. Beda dengan maksur modeler, kita harus menggambar dulu. Jadi makanya kenapa kemarin waktu pertama kali kita bertemu, saya langsung mau ke sini. Tapi saya lihat maksud modeler juga belum tahu, saya bilang percuma juga kan. Ini lebih karena maksud stability sebenarnya lebih mudah. Checklist ini sesuai dengan keinginan kita desainer, langsung running, dapat hasilnya selesai. Beda kan kalau apa namanya kan Yusuf kan? Saya agak suka sama Yusuf ini. Kami juga suka. Beda kan kalau maksud stability kan, maksud model kan, kita harus buat inilah, isi inilah dan segala macam kan. Jadi ceritanya. Ini udah belum? Jadi maksud stability ini dia sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Tinggal kita cek saja. 13 menit. Jadi video. Oke, kita istirahat dulu 15 menit ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Pause atau mati? Dia berdasarkan draft. Jadi makanya dia nanti itu jadi kapal itu. Jadi kalau dia di draft 0,3 data langsung di kotak. Sekian, Kotak di draft 10.000. juga data hidrostatiknya sekian. Jadi data hidrostatik itu sangat penting Satu. pada saat kapal beroperasi, ya ingat itu. Jadi makanya kenapa di kapal itu tabel stabilitas, kemudian tabel hidrostatik itu sangat penting dia itu. Jadi contohnya, contoh ya, ada kapalnya itu lagi mau muat kan, mau loading muatan. Nah jadi nanti contoh dari tempat ambil muatan,
Contoh di situ mereka nanti bilang kami muat ke kapalnya 1000 ton, contoh 1000 ton. Nah, nanti kan kapten kapal sama timnya nanti mengcek, mengklarifikasi apa sudah benar ini estimasi sebesar 1000 ton. Nah, nanti dia baca grafnya, baca graf muka sama belakang. Habis itu nanti analisakan trimnya berapa kalau trim. Nah, kemudian nanti lihat di tabel hidrostatik, untuk memastikan, oh tadi dia bilang pada saat loading ada 1000 ton. Nah, saya mau cross check apa betul barang yang saya naik ini 1000 ton. Nah, jadi nanti lihat di tabel hidrostatik, baca nanti muncul nanti displasemennya. Contohnya di graf kapalnya di graf 2,5 ya. Nah, displasemennya ini 294,9 ton. Contoh tadi dimuat contohnya 50 ton. Nah, nanti berat kapal kosong dikurangi sama displasemen. Nah, itulah yang namanya pelotnya atau DWP-nya nanti. Nah, jadi oh iya sudah mendekati lah seperti pada saat loading. Nah, itu tujuannya. Itu tujuan hidrostatik. Contoh lagi ini. Contoh lagi kegunaannya hidrostatik yang biasanya yang kita aplikasikan di kapal itu ini. Ini penting ini. PPC ton per sentimeter. Ini sangat penting. Pertama, untuk bisa mengetahui setiap 1 cm berapa penambahan displacement kapal ini. Itu PPC itu penting dia. Nah, kemudian PPC ini nanti digunakan sama kelas untuk menghitung plimsoll, IPL, plimsoll mark itu. Nah, jadi PPC itu penting juga. Nah, ini. Nah, kemudian yang penting berikutnya itu adalah ini. Kayaknya butuh deh linknya. LCB ini nanti kita gunakan kalau mau hitung stabilitas. Nah, stabilitas kapal ini penting juga LCB ini. Ya. Kemudian penting juga itu ini coefficient block. Ini coefficient block nanti kita gunakan bisa nanti untuk dihitung stabilitas juga, untuk hitung kekuatan kapal juga nanti itu penting data-data ini. Makanya data hidrostatik ini sangat penting ya, sangat penting. Kemudian yang penting lagi itu secara yang pada umumnya dipakai lah ya, ini juga MPC, momen ton per sentimeter. Nah, ini penting juga. Oke, ini juga nilai KB, kill ke titik buoyancy. Ini penting juga. Nah, ini nanti digunakan pada perhitungan stabilitas juga. Kemudian yang penting juga ini KMT. Ini jarak metasentra secara transversal. KM metasentra, T itu adalah transversal. Nah, kalau ini L longitudinal ya. Nah, itu penting. Ini KMT ini penting nanti untuk perhitungan stabilitas kapal nanti. Oke. Itu untuk hidrostatik. Ada yang mau ditanyakan? Karena maksud stability nggak terlalu banyak. ribet sih. Nah, yang penting sering-sering aja mengerti yang mana. Cara kerjanya pun sederhana juga kan. Analisis, Langsung ke laptop. kemudian pilih trim. Nah, kalau dia event kill isi 0. Kalau dia kapalnya trim isi sesuai kebutuhannya. Ingat ya, kalau positif itu artinya dia trim buritan. Kalau negatif artinya dia trim haluan ya. Nah, input datanya ya, jangan lupa. Oke, setelah isi itu, habis itu pilih hidrostatiknya, apa itu mengacu sama draft atau mengacu sama displacement ya. Nah, tadi saya jelaskan kan. Habis itu baru kemudian density-nya isi sesuai dengan density kapalnya. Kalau tidak ada data density-nya, pakai aja 1,025. Nah, itu tidak apa-apa, itu tidak masalah.
Oke. Habis itu setelah itu baru start pas tadi. Gampang aja kan? Cuma empat titik masuk data. Beda dengan masuk modeler kan? Aduh. Makanya saya bilang masuk stability gampang aja. Yang penting sering-sering digunakan. Apa sih? Oke. Nanti dulu lah. Sekarang kita singgung sedikit mengenai, karena ini berhubungan sama hidrostatik juga, kita ke spesifik condition aja, ya. Ini akan mirip juga sebenarnya sih hidrostatik, ya. Oke. Jadi kalau kita mau ini spesifik condition ini biasa digunakan nanti di perhitungan stabilitas sama draft survei, ya, draft survei kapal sama stabilitas ini sangat digunakan nanti. Nah, kita contoh ya, kita analisakan ya, kita klik, habis itu kita pilih analisis, kita pilih spesifik conditionnya. Nah, ini di sini sebenarnya agak mirip dengan di hidrostatik, tapi di sini di specific condition itu dia kasihkan opsi kita untuk heal. Heal ini apa artinya? Arti kalau heal miring apa? Nah, ya miring, ya, tapi miring kiri kanan. Jadi kalau kapal secara memanjang miring itu namanya trim, ya. Kalau secara transversal miring itu namanya heel. Nah, ya. Oke. Nah, makanya ini dikasihkan ada heel, ada trim kan? Nah, khusus untuk specific condition, dia kasihkan banyak opsi kita. Ada untuk healing, heel, ada untuk trim. Nah, sesuai kebutuhan juga. Nah, contoh kita mau analisa dia pada saat healingnya fixnya 0 saja, 0 derajat, artinya dia tidak healing kiri kanan. Kemudian trim, coba contohnya trimnya 0,5. Nah, kemudian immersion ini adalah data yang akan kita isi. Contoh, data displacementnya ada. Contoh dia minta nanti 150 ton. Oke. Kemudian karena kita sudah menyebutkan trim, ini nggak usah diisi aja, karena nanti dia setting sendiri nanti. Nah, setelah itu kita okekan. Habis itu seperti biasa analisis lagi, pilih density, jangan lupa selalu density-nya. Oke. Kemudian analisis, nah kita start. Nah, perhatikan kan, dia trim kapalnya kan pada displacement yang tadi. Nah, nanti hasilnya adalah kita lihat di result. Nah, inilah dia. Jadi kapalnya displacementnya 150 ton, healingnya 0, trimnya dia 0,5 sesuai dengan data yang kita maksudkan tadi. Nah, inilah semua data hidrostatik kapal ini jika dia trim di 0,5. Nah, gitu dia. Contoh lagi kita isi analisis specific conditionnya, dia healingnya contohnya 0,6 derajat ya. Nah, dengan displacement yang sama, dengan trim yang sama 0,5. Kita klik oke. Nah, ini tadi kan perhatikan, ini tadi kan masih nggak healing kan? Nah, kalau sekarang setelah kita isi, kita runningkan dia, space density kita isi oke. Habis itu kita start. Nah, perhatikan, dia sudah miring dia 0,5 derajat. Ini kalau secara detail ini miringnya. Nah, ini perhatikan kan, antara frame ini sama frame ini ada perbedaan kan. Coba untuk melebih ininya saya kasih agak besar, 2 derajat. Analisis start. Nah, dia. Nah, untuk lihat hasil hidrostatiknya, nah inilah dia. Jadi kapal ini dia tetap displacementnya 150 ton, tapi dia sudah healing 2 derajat.
dengan trim 0,5 meter. Inilah semua data-data hidrostatik. Nah, jadi data-data hidrostatik ini sangat penting jika kita ada mau analisa sesuatu. Nah, jadi itu ingat ya, hidrostatik itu penting. Oke, nah ini dia trimnya dia kapalnya. Oke. Oke, setelah itu jadi perlu saya kasih tahu juga ya, sebut dari semua data-data ini ada beberapa data yang perlu kita kerjakan dulu sebelum mengerjakan yang lain. Contoh, kita mau mengerjakan stabilitas. Tidak bisa kita kerja stabilitas langsung kalau belum kita kerja tank kalibrasinya. Tapi juga memang tergantung dengan jenis kapalnya. Kalau tongkang, karena dia tangki-tangkinya dianggap void, jadi itu tidak perlu. Tapi kalau contoh kapal kita ini, takbut ini, itu sudah pasti harus kita hitung ini dulu. Karena dalam perhitungan stabilitas itu nanti akan kita berikan load case, pembebanan. Contoh, tangki ini dia 25% isinya, tangki ini 75% isinya, dan lain-lain. Kalau kontainer Pak? Ya, Kalau cek kontainer? kayak kapal kontainer kan sudah pasti dia punya tangki-tangki juga kan. Oh, iya. Itu harus kita hitung tank kalibrasinya juga. Jadi dari semua yang akan kita belajar ini, mereka ada yang saling berhubungan. Ada saling berhubungan. Contoh, kalau kita mau hitung stabilitas, sudah pasti harus kita hitung hidrostatik. Harus kita hitung KN value, kemudian limiting KG, sama tank calibration. Oke. Sekarang kita sekarang belajar yang penting, yang saya yakin belum pernah kalian diajarkan, adalah tank calibration. Kita kita belajar ya. Oke, sekarang kita mengarah ke sini. Karena ini saya lihat juga senior kalian kami nggak diajar ya. Oke, kita belajar tank calibration. Jadi kalau kita mau membuat tangki di kapal, kita harus buka ini dia, room definition namanya. Nah, kita klik ini. Nah, setelah kita klik muncul nanti di sebelah ini. Nah, terus kita perhatikan general arrangement kapal tersebut. Nah, kita perhatikan. Kapal Jadi kalau ada ini 30, ada tangkinya, stop, baru play lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si chest itu kan bukan tangki, ya. Nah, kemudian cover dam itu karena bukan tangki, itu tangki jadi dianggap void, itu tidak hitung juga. Ini CL apa singkatannya? CL locker. Locker ya. Kamar. Ya, CL locker namanya singkatannya. Nah, ini tampakan sampingnya ya. Lihat. CL locker tempatnya apa? Rantai jangka. Oke, pintar. Nah, di bawah MB ini box ya untuk kotak lumpurnya. Jadi tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 nanti yang terakhir adalah MPT, Porking Tank, ya 16. Oke, kita ke maksud stability lagi. Nah, setelah muncul ini, untuk membuat tangki kita klik edit, kita klik add. Nah, ini kita sudah dapat satu tangki. Kan 16 kan? Nah, 16. Makanya kita kebetulan dia kasih bisa untuk add itu, jadi tambah kontrol A aja. Oke, klik di sini kontrol A. Nah, terus sampai 16. Nah, sudah kan? Habis itu ini kan ada penamaannya. Nah, kita kasih nama dia sesuai dengan desain rencana mereka. Nah, kita mulai dari belakang aja, tidak apa-apa. AFT BWTP.